warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Pupu Saiful Rahmat, selaku dosen mata kuliah Landasan Pendidikan Universitas Kuningan, serta teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Anissa Fauziah, nomor induk mahasiswa 202003100003 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional. Ada 3 pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yakni mengenai pendidikan nasional, yang kedua mengenai kurikulum, serta yang ketiga mengenai Dewan Pendidik atau Komite Sekolah. Materi yang pertama adalah Sistem Pendidikan Nasional. Apa sih itu sistem? Sistem adalah suatu perangkat yang saling bertautan yang tergabung menjadi suatu keseluruhan. Sedangkan apa itu pendidikan? Pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 yang berakarkan pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, serta tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Maka dari itu, pengertian dari sistem pendidikan nasional adalah satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh, yang saling bertautan atau berhubungan dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum. Fungsi dan tujuan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu dan martabat masyarakat Indonesia dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, sehat, berilmu, mandiri, kreatif, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 3 Pasal 4 yang menyebutkan bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional ada 6 prinsip. Prinsip yang pertama ialah pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai kultural, dan kemajemukan. Prinsip yang kedua yakni pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna. Yang ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, berhitung bagi segenap warga masyarakat. Prinsip pendidikan yang terakhir adalah pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Hak dan kewajiban peserta didik. Hak peserta didik diantaranya mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan agama yang dianutnya dan pendidik yang seagama. Yang kedua, mendapatkan pelayanan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Yang ketiga, mendapatkan beasiswa bagi siswa yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan. Kewajiban peserta didik. Kewajiban peserta didik diatur dalam pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mana peserta didik berkewajiban untuk menjaga norma-norma pendidikan untuk berlangsungnya proses dan keberhasilan pendidikan. Kewajiban peserta didik yang kedua ialah peserta didik berkewajiban untuk ikut menanggung biaya pendidikan kecuali mereka yang
yang telah kewajibannya dihapus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yakni mengenai jalur, jenjang, dan jenis program pendidikan nasional. Yang pertama, jalur pendidikan nasional. Menurut pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, jalur pendidikan nasional dibagi menjadi 3 jalur. Yang pertama, jalur formal, non-formal, dan informal. Jenjang pendidikan nasional. Menurut pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, jenjang pendidikan nasional yang pertama ialah pendidikan dasar, yang memuat sekolah dasar dan madrasah ibtidayah atau MI. Yang selanjutnya pendidikan menengah, yang di dalamnya terdapat sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejurusan, dan madrasah aliyah kejurusan. Terakhir adalah pendidikan tinggi, yang mencakup seperti diploma, sarjana, magister, spesialis, dan dokter yang diselenggarakan di perguruan tinggi. Yang ketiga adalah jenis pendidikan nasional. Menurut pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, jenis pendidikan nasional ada 7 jenis. Yang pertama, pendidikan umum, pendidikan akademik, pendidikan kejuruan, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus. Selanjutnya yakni Standar Pendidikan Nasional atau NSP. NSP merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam satuan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh seluruh penyelenggara satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berfungsi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, yang tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Ada 6 standar nasional pendidikan. Yang pertama yakni standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan ini mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus mereka capai. Yang kedua ialah standar isi. Standar isi mencakup lingkup materi minimal dan kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang ketiga ialah standar proses pendidikan. Pada proses pembelajaran di satuan pendidikan harus mencakup inspiratif, interaktif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup untuk prakarsa, kreativitas, dan kemandirian untuk peserta didik dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Yang selanjutnya adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Seorang pendidik dan tenaga kependidikan harus mempunyai minimal ijazah sarjana. Selanjutnya yakni adalah standar sarana dan prasarana. Setiap satuan pendidikan harus mempunyai sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang proses kegiatan pembelajaran peserta didik di sekolah. Sarana dan prasarana yang harus ada ialah seperti laboratorium, ruang belajar, ruang guru, perpustakaan, tempat ibadah, lapang sekolah, kantin, dan lain-lain. Selanjutnya ialah standar pengelolaan. Standar pengelolaan terdiri atas standar pengelolaan satuan pendidikan, standar pengelolaan pemerintah daerah, standar pengelolaan pemerintah, dan standar pengelolaan pendidikan. Standar nasional pendidikan yang terakhir adalah standar penilaian pendidikan. Materi selanjutnya yakni mengenai kurikulum. Kurikulum secara etimologis berasal dari kata bahasa Inggris, yakni kurikulum, yang berarti pembelajaran. Kata kurikulum berasal dari kata quere, yang berarti tergesa-gesa, berlari cepat, menjelajah, menjalani, dan berusaha. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19 menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Fungsi kurikulum sebagai rangkaian rencana demi terwujudnya tujuan pendidikan, tentunya kurikulum memiliki berbagai fungsi. Fungsi kurikulum diantaranya yang pertama yakni fungsi penyesuaian.
Fungsi penyesuaian artinya kurikulum memiliki sifat yang mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat yang cenderung dinamis. Fungsi yang kedua ialah fungsi integrasi. Kurikulum mampu menjadi alat pendidikan yang dapat membentuk pribadi-pribadi yang utuh dan berintegrasi di masyarakat. Fungsi yang ketiga adalah fungsi diferensiasi. Kurikulum adalah alat pendidikan yang memiliki pelayanan kepada peserta didik yang mana mereka memiliki perbedaan yang patut dihargai. Fungsi yang keempat adalah fungsi persiapan. Kurikulum mempersiapkan peserta didiknya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang kelima ialah fungsi pemilihan. Kurikulum memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk memilih sesuai dengan minat dan bakat yang mereka punya. Fungsi yang terakhir adalah fungsi diagnostik. Kurikulum berfungsi sebagai memahami dan mengarahkan peserta didik untuk menggali potensinya dan mengurangi kelemahannya. Tujuan kurikulum. Tujuan utama kurikulum ialah untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi pribadi dan warga negara yang beriman, kreatif, inovatif, dan juga afektif ketika dia berada di lingkungan masyarakat kelak. Selanjutnya ialah perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan. Tercatat sudah terjadi 11 kali perubahan kurikulum di Indonesia. Pertama, Rencana Pelajaran 1947, kemudian diganti menjadi Rencana Pelajaran Terurai 1952, kemudian diganti menjadi Rencana Pendidikan 1964, selanjutnya diganti menjadi Kurikulum 1968, kemudian Kurikulum 1975, lalu Kurikulum 1984, kemudian Kurikulum 1994, lalu diganti menjadi Kurikulum 2004 atau yang dikenal dengan KBK, kemudian Kurikulum 2006 atau yang sering dikenal dengan KTSP, kemudian diganti menjadi Kurikulum 2013 atau Kurtilas, dan sekarang menggunakan Kurikulum 2013 revisi. Materi yang terakhir ialah Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, menyatakan bahwa Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. Sedangkan Komite Sekolah atau Madrasah ialah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Fungsi serta peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Yang pertama yakni sebagai pemberi nasihat atau advisory agency dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Yang kedua ialah pendukung atau supporting agency, baik berupa finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga ialah pengontrolan atau controlling agency dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. Serta yang terakhir adalah mediator antara pemerintah atau eksekutif dengan Dewan Perwakilan Daerah atau legislatif dengan masyarakat. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah memiliki fungsi. Fungsi tersebut diantaranya yang pertama, mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan masyarakat, pemerintah, dan Dewan Perwakilan Daerah tentang penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Yang ketiga ialah menampung dan menganalisis aspirasi, ide, dan tuntutan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Yang keempat ialah memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah atau DPRD. Yang kelima ialah mendorong orang tua dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan. Kesimpulan dari materi ini ialah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional ialah satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh yang saling berhubungan dan bertautan dalam satu sistem untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum. Dalam sistem pendidikan nasional
Tujuan utamanya yakni adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang mana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional ini mempunyai 3 jalur pendidikan, yakni formal, informal, dan non-formal, serta mempunyai jenjang pendidikan dimulai dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta pendidikan tinggi. Setiap peserta didik mempunyai hak dan kewajibannya yang harus dilaksanakan oleh seluruh peserta didik yang ada di Indonesia. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Krisdiknas memuat pula Standar Nasional Pendidikan atau SNP. SNP merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang harus dipatuhi oleh seluruh penyelenggaraan satuan pendidikan nasional. Setiap satuan pendidikan pasti dibutuhkan yang namanya kurikulum. Dewan Pendidikan ialah lembaga mandiri yang beranggotakan masyarakat yang peduli tentang pendidikan. Sedangkan komite sekolah ialah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Mungkin sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.